Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9-11. Terjemahan, tafsir, dan konsep pendidikan yang terkandung di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzurul bai'ah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kau mengetahui. Tafsirnya yaitu Allah menghimbau orang-orang beriman agar segera ke masjid untuk sholat berjamaah apabila azan sudah dikumandangkan. Wahai orang-orang yang beriman, dimanapun dan kapanpun kamu berada, apabila sudah diseru dengan dikumandangkan azan untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat atau sholat 5 waktu, maka segeralah kamu mengingat Allah dengan melaksanakan sholat yang khusyuk serta zikir dan doa sesudah sholat, dan tinggalkanlah jual beli dan berbagai kegiatan lainnya. Yang demikian itu meninggalkan sementara berbagai kegiatan untuk segera melaksanakan sholat wajib berjamaah di masjid lebih baik bagi kamu dibandingkan dengan menunda sholat, jika kamu mengetahui keutamaan sholat di awal waktu dengan berjamaah di masjid. Ayat selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bersabarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Tafsirnya yaitu, apabila sholat wajib telah dilaksanakan di awal waktu dengan berjamaah di masjid, maka bertebaranlah kamu di bumi, kembali bekerja dan berbisnis. Carilah karunia Allah, rezeki yang halal, berkah dan melimpah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya ketika sholat maupun ketika bekerja atau berbisnis agar kamu beruntung, menjadi pribadi yang seimbang serta sehat mental dan fisik. Ayat selanjutnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairun minan lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Artinya, apabila sebagian mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar menuju padanya dan meninggalkan engkau Nabi Muhammad yang sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Allah memberi rezeki yang terbaik. Tafsirnya itu, ayat sebelumnya mengingatkan orang-orang beriman agar kembali bekerja mencari rezeki yang halal apabila sudah melaksanakan sholat Jumat. Ayat ini menegur kaum muslim yang meninggalkan Rasulullah ketika sedang menyampaikan khutbah Jumat untuk berburu barang dagangan. Dan apabila mereka, orang-orang beriman yang sedang menyimak khutbah Jumat, melihat perdagangan, kafilah dagang yang membawa barang-barang berharga tiba di Madinah, atau permainan, hiburan, musik, dan tari yang diselenggarakan guna menyambut kafilah dagang yang baru tiba dari Syam, mereka sebagian besar orang-orang yang sedang menyimak khutbah Jumat itu segera menuju kepadanya, ke tempat kafilah dagang dan hiburan itu, dan mereka meninggalkan engkau Muhammad yang sedang berdiri menyampaikan khutbah Jumat. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apa yang ada di sisi Allah, kenikmatan surga yang diberikan kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, lebih baik daripada permainan, hiburan, musik, dan tari, dan perdagangan barang-barang berharga yang dicari dan disukai manusia.
dan Allah pemberi rezeki yang terbaik kepada setiap manusia. Dan adapun konsep pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9-11 ini bisa kita dapatkan yang pertama, yaitu pendidikan kesadaran spiritual dan prioritas hidup, yang dimana ayat 9 menjelaskan ataupun menekankan pentingnya menanggapi seruan ibadah sholat Jumat dengan segera dan meninggalkan aktivitas duniawi. Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam harus mengerjakan kesadaran spiritual, kemampuan memilih prioritas hidup, dan bahwa ibadah kepada Allah lebih utama daripada urusan materi. Dan adapun konsep pendidikan yang kedua yang bisa kita dapati pada surat ini, yaitu pendidikan keseimbangan antara dunia dan akhirat, yang dimana ayat 10 menunjukkan bahwa setelah kewajiban ibadah ditunaikan, umat Islam dianjurkan untuk kembali ke aktivitas dunia seperti berdagang dan bekerja. Ini menggambarkan bahwa pendidikan Islam tidak mengesampingkan aspek duniawi, melainkan mengajarkan keseimbangan antara pencapaian dunia dan orientasi akhirat. Dan yang selanjutnya itu konsep pendidikan yang terkandung pada ayat surat ini, yaitu pendidikan etika sosial dan kepatuhan terhadap hukum ilahi, yang dimana seruan dalam ayat 9 dan kritik dalam ayat 11 menunjukkan bahwa pendidikan harus membentuk individu yang taat aturan, tidak semata-mata dikuasai oleh hawa nafsu atau godaan dunia seperti dagang atau hiburan, apalagi sampai mengabaikan ajaran agama. Dan apa yang terakhir yang bisa kita dapati konsep pendidikan di dalamnya, yaitu pendidikan pengendalian nafsu terhadap materi dan hiburan, di mana ayat 11 telah mengkritik sikap sebagian sahabat yang tergoda meninggalkan khutbah demi perdagangan atau hiburan. Ini menegaskan pentingnya pendidikan dalam mengendalikan nafsu terhadap materi dan kesenangan sesaat, serta membentuk sikap hidup yang mendahulukan nilai-nilai kesadaran. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.